Pemirsa-pemirsa, di dunia ini banyak sekali kejadian horor. Dimanapun, kapanpun, dimanapun. Saya di sini berada di sekolahan yang sangat terkenal. Tapi di balik terkenalnya sekolah tersebut, banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Mau tahu lebih lanjut? Tetap bersama saya, Ahmad Farhan. Au. Pemirsa-pemirsa, apakah kalian tahu saya lagi di mana? Saya lagi di tempat yang sangat angker, yang barusan saya sebut tadi, yaitu sekolah yang berada di lokasi Bandar Lampung, Indonesia. Saya sedang di DCC Global School. Sekolah ini sangatlah terkenal. Tapi di balik terkenal ini, DCC juga punya kisah mistis. Karena dulunya tanah ini adalah tempat pembuatan bata. Tapi tanah ini dijual, lalu dibeli oleh seseorang untuk dijadikan sebuah rumah sakit. Lalu rumah sakit itu pun sangat terkenal. Tapi rumah sakit itu mengalami sebuah insiden seperti bunuh diri, melahirkan, porsi. Dan di sini juga banyak orang-orang yang mati secara misterius. Dan akhirnya bangunan ini mengalami kebangkrutan, yang akhirnya tanah ini pun ditutup. Dan akhirnya pemilik tanah ini menjual tanah ini. Lalu sudah sekian lama tanah ini terbengkalai, tapi tidak ada seorang pun yang ingin membelinya. Lalu ada seseorang bernama Pak Edward Juanda Rusti membeli tanah ini. Lalu dia membangun sebuah sekolah yang sekarang bernama DCC Global School. Dan sekarang kita akan membuktikan adakah hal mistis yang akan terjadi. Tetap bersama saya, Muhammad Farhan. Saya akan bertemu seorang paranormal yang bisa membantu saya mengeksplor sekolahan ini. Selamat malam, Pak. Malam, senang. Apakah Anda siap untuk membantu saya mengeksplor sekolahan ini? Siap. Saya juga di sini tidak sendirian. Saya ada kawan, yaitu yang penjaga di sisi. Oke, Pak. Mari Pak. kita temu. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apakah di sini benar Bapak sebagai penjaga sekolahan ini? Ya, betul. Bolehkah Bapak bercerita tentang apa kejadian-kejadian yang pernah Bapak rasakan selama bekerja di sini, Pak? Ya, saya akan bercerita tentang keadaan di sini, situasi di sini. Selama saya bekerja di sini, yaitu selama kurang lebih 5 tahun, banyak kejadian yang janggal di sini. Kejadian yang aneh. Seperti ada makhluk-makhluk halus. Nih, sudah mulai berdiri dulu. Iya, Pak, saya sama juga. Kan? Dingin. Dingin. Hawa dingin tuh merasa di leher. Ini di sini sering waktu itu terjadi itu gantung diri. Oh. Nah, di sini. Ini di pas di pohon mangga ini. Ya. Ini ada pohon mangga. Di sini telah terjadi gantung diri. Seorang pemuda kah, Pak? Pemuda ya, dia itu dengar kabar katanya itu duda, pernah menikah dan dia gantung diri karena ditinggal. ditinggal oleh istrinya. Sungguh tragis. Lalu
Nah, Apa- terus di Gimana lagi, Pak? sini di sebelah sini ada seperti genderuwo. yang sering disebut kayak genderuwo itu. Jadi yang nih di bukan di pohon ini apa? Hah? Nih, melinju, tangkil ya. Iya, Oh, ini berarti di seberang di sisi. Iya, seberangnya di luar batas pagar ini genderuwo. Jadi badan hitam besar. Nih di sini. Apakah penampakannya sering Bapak lihat? Saya pernah melihat. Pernah. Melihat di sini pada itu. Nah, ketika itu saya sedang keliling, yaitu pas jaga itu keliling. Iya. Nah, soalnya kok waktu pas lewat di bawah pohon ini, bulu kudus saya ini berdiri, semua berdiri langsung di leher ini terasa dingin. Nah, ternyata ketika saya lihat ke belakang, ada sosok tinggi besar hitam. Nah, langsung itu bukannya mengecil tapi tambah besar terus tinggi. Nah, langsung matanya merah. Lalu apa yang Api, Bapak, bara itu. lakukan saat melihat? Ya saya langsung membaca doa. Ya, sebisa saya yang saya baca itu seperti pokoknya ya bacaan yang saya bisa baca lah. Itu ya alhamdulillah langsung ya itu menghilang gitu saja. Bisa nggak, Pak? Kita ke tempat sana. Ke tempat lain Boleh. yang Ada tempat lain. Saya apa? merasakan energi yang kuat ke sana. Boleh? Nah, ini di sini sebelah kiri makam nih. Ini ada seperti kalian ini memang sengaja ditanami pohon mangga ini juga. Ini bekas untuk makam anak aborsi. Ini di sini jadi anak yang dibunuh dengan orang tuanya secara aborsi. Saudara Rizal, saya di sini merasakan hawa yang sangat negatif. Sepertinya ada beberapa sosok yang sedang melihat kita di sekitar sini. Apakah saudara Rizal juga merasakannya? Kalau saya energi yang kuatnya ke arah sana, ke arah timur. Di sana ada sosok. Iya. Ya, seperti saya bilang tadi, ada yang mengintip. Dia meninggalnya karena aborsi, kehabisan darah, dan dia akhirnya frustasi bunuh diri. Boleh kita eksplor ke sana, Pak? Dan ada nenek-nenek juga di sini yang lagi mengawasi kita di Arab sopan, ya. Nah, ini di sini kita harus hati-hati. Kenapa, Pak? Ini seperti terbentuk pintu gerbang di sini. Oh. Ya, di sini seperti terbentuk pintu gerbang. Jadi pintu gerbang ini apabila kita memasuki menyeberang batas ini, Iya. nah itu kita harus mengucapkan salam, permisi. Permisi atau salam gitu ya? Permisi bagi kepercayaan masing-masing lah. Iya. Assalamualaikum. Permisi. Apakah lorong ini juga terkenal, Pak? Nah, lorong ini terkenal ini lorong. Ada suatu lorong. Nah, ini tempat ini ada seperti ban ini tidak pernah dibongkar, tidak pernah apa-apa karena ini untuk ayunan dia. Apakah itu? Pengen tahu? Kuntilanak. Nah, ini dia meninggal karena kehabisan darah seperti yang disebutkan tadi. Ya, di sini oleh saudara Rizal tadi. Jadi itu adalah kuntilanak yang meninggal karena kehabisan darah saat dia mengaborsi anak tersebut. Tapi saya merasakan ada sosok lain, Pak, yang mendiami tempat ini, Pak. Banyak sini, kalau emang sampai ingin tahu ya banyak karena di sini ada yang disebut apa? Tuyul ada. Tapi yang sering Bapak lihat itu sosok apa, Pak? Saya sering melihat itu sosoknya seperti dia tuh bentuknya kecil, ya kecil, cuman pakai kayak model kolor itu. Nah, dia ada kupingnya ini panjang, telingannya panjang, seperti ada tanduknya gitu. Nah itu yang sering. Itu banyak dia itu berkumpul di situ, berkerumun di situ. Jadi satu lokasi itu banyak bermacam-macam jenis. Seperti kayak pasar ramenya. Oke, Pak, kita lanjut ke lokasi yang sebelah sana ya, Pak. Oke, mari. Jangan.
pintu apa, Pak? Ini memang sengaja dikunci Oh, karena astagfirullahaladzim. hati-hati di sini ya. Ini memang sengaja dikunci karena di dalamnya itu seperti apa saya bilang tadi, kayak pasar. Jadi pasar ibaratnya pasar untuk makhluk halus. Lokasinya di dalam ini. Oh. Dingin. Coba. Seperti penjara ya. Ya. Emang dulu tempat ini difungsikan sebagai tempat apa, Pak? Ini dulu tempat setelah waktu dulu itu kan jadi rumah sakit. Nah, pas jadi rumah sakit itu sini adalah kamar mayat. Di sini kamar jenazah tempatnya. Di mana lagi spot-spot yang ini? Yang ini. Terasa dingin guys. Mistis sekali aromanya. Hawa-hawanya sangat kuat. Ini yang saya rasakan ada yang mengikuti kita dari tadi. Iya, banyak yang mengawasi sebenarnya. Apakah Pak Deddy kalau sedang bertugas pernah merasakan hal seperti ini? Sering, bukan pernah lagi, sering, hampir tiap hari. Bahkan saya bukan sering ya, pernah dijumpai apa sesosok makhluk putih, bentuknya putih dan yang bisa disebut sering kayak apa itu namanya? Nih di sini, nih di atas tower ini, di atas tower tangki air ini ya, ini sering berdiri makhluk putih kayak yang disebut pocong. Langsung dimatiin, astagfirullah. Kadang sering terjadi kejadian, nah itu seperti lampu mati sendiri, ini hidup lagi. Nah, Astagfirullahaladzim. nah. Tapi jangan kaget, itu sudah terbiasa di sini. Bagi yang belum tahu ya emang merasa aneh. Itu ruangan apa, Pak? Di sana, Pak? Ini kita ada di kamar mandi. Oh. Ini boleh saya tanya, Pak? Ini kubangan apa ya, Pak? Ini tempat pembuangan air. Jadi air dari kamar mandi buang ke sini. Cuman ya di sini dulu apa ya? Ya sering tempat-tempat angker gitu lah. Cuman nggak seberapa, tidak seperti yang sana. Saudara Rizal, kita akan menguji seseorang. Apakah kita harus mencari spot yang sangat tepat untuk dijadikan spot hari ini? Bisa. Kita sekarang belum menemuin ini. Sebenarnya di depan. Intinya di sini ada yang mungkin kayak makhluk halus ya guys. Tapi enggak. Saudara Di Rizal bisa lihat di sini. apa? Tidak ada kepalanya. Bisa, Saudara Rizal. Ini sudah sangat terkenal ya. Kalau saya di sini Apakah kalian merasakan? Apakah mencium harus bau-bau amis? iya. Rasakan. Kita mungkin dia udah nggak terima kalau kita di sini ya. Kita lanjut ke sport lainnya. Nah, ini kolam renang sering dipakai atau sudah terbengkalai, Pak? Ini sekarang masih bisa digunakan juga, tapi jarang digunakan karena ya itu tadi. Apakah pernah ada kejadian, Pak, di sini? Pernah di sini? Dulu ini ceritanya ini mungkin pembuatan bata ya Pak? Ya, ini dulu lokasinya. Jadi ini dulu kan seperti kubangan yang sering dibikin buat batu bata itu. Ya inilah kubangannya. Daripada kubangan tersebut ini nggak dipakai lagi, langsung terbentuk lagi bikin seperti kolam renang ini. Apakah pernah ada menelan korban, Pak, di kolam renang ini, Pak? Kalau selama saya bekerja di sini belum pernah. Cuman dengar-dengar dulu pernah ada kejadian di sini karena batu bata yang
disusun oleh mereka itu semakin tinggi, semakin banyak, ya kan? Belum ada yang membelinya karena masih sepi lah untuk yang membangun rumah itu ada yang pernah tertimpa di sini, tertimpa batu bata tersebut. Dan itu Akhirnya meninggal di situ, dan itulah yang menunggu ini sekarang, menunggu kolam renang ini. Kalau ada orang yang mungkin punya indra keenam, mungkin di sini banyak anak-anak kecil yang mandi. iya seperti tidak terlihat. Banyak sekali di sini anak-anak yang mandi, kakek-kakek yang udah tua-tua, pinggir-pinggir. Oke, Saudara Rizal, kita pindah spot. Baik, Saya mencium bau amis lagi, Saudara Rizal. Nah, saya mengetahui itu di dalam sini, oh patung hiu ini ya? Oh, patung hiu. di dalam patung hiu ini ada sosok. Nah, ada sosok. Di sini sering menampakkan diri. Sewaktu saya keliling sini ini menampakkan diri. Nah, ini tadi baru saya agak-agak gimana? Kayak perempuan, dia tidak berkaki. Di sini. Iya. Tidak mempunyai kaki. Dan sepertinya sosoknya ada di dalam. Dan sepertinya dia sedikit terganggu dengan lampu. Betul, Saudara Rizal? Iya, betul. Dia tidak suka dengan yang terang-terang. Dia sukanya gelap, sunyi. Jika kita seperti ini, dia sangat terganggu. Mungkin kita bisa spotlight. pindah Ya. spotlight. Di sini apabila ingin jelas lagi ya, ini permainan trampolin yang sekarang disebut trampolin ya. Ini kalau malam, ketika tengah malam di atas jam 12 malam, ini saya pernah tahu ini sering main sendiri seperti orang bermainan trampolin, jadi bergerak sendiri dia. Cukup seram. Tapi bagi saya ya, Ya, sudah karena biasa saya ya. sudah biasa ya, biarin saja. Oke Pak, sepertinya saya merasakan energi yang cukup besar dari arah kelas Pak. Apakah spot ini juga sering terjadi kejadian aneh Pak? Oh, di sini dulu kalau di ruangan sini ini seperti kamar-kamar pasien. Jadi banyak di sini nih yang meninggal karena nih, di ruangan ini. Rata-rata di ruangan ini meninggal tidak sewajarnya. Di ruangan ini kebanyakan meninggal tidak sewajarnya. Dan sekarang menjadi ruangan kelas. Ini SMA apa SMP Pak? Ini sekarang jadikan untuk kelas SMA. Apa pernah ada kejadian kayak kesurupan atau dan lain gitu Pak? Tidak pernah lagi, sering. Sudah sering ya? Nah, sudah sering. Tapi ya sekarang inilah mulai agak berkurang, walaupun ada cuman berkurang. Saudara Rizal, sepertinya tempat ini cocok untuk jadi tempat uji nyali kali ini. Kita bisa masuk dulu nggak? Kita mengecek dulu ya. Izin sama yang penunggunya. Permisi. Nah, ya sebenarnya spotnya lumayan cocok. Karena Bersih, tapi bersih tapi ada penunggunya dan banyak. Dan saya merasakannya ada. Wait. Saudara Rizal. saya tadi berderet Oh, masuk oleh seorang wanita. wanita. Ya benar. Sebenarnya kelas ini kelas IPA ya. Dan mungkin Ya, banyak sini, percobaan. Mungkin nasihat saya sih, harap yang punya ini harap dijaga, karena tempat ini
dia nggak mau kotor, dia hanya mau bersih. Jika kalau tempat ini kotor, dia akan ganggu. Seperti dari saya digeret, mungkin dia agak tidak senang mungkin. Bisa keluar. Dan sebenarnya lokasi ini cocok untuk uji nyali kali ini ya. Cocok. Dan inilah hasil dari penelusuran kita. Jadi lokasi inilah yang akan kita jadikan sebagai spot untuk uji nyali kali ini. Mari kita jemput pesertanya. Oke. Astagfirullahaladzim. Ada yang tidak suka guys. Tadi perasaan tidak ada kardus ya di sini. Dan cuma ada kardus bekas anak-anak berkarya. Oke lah, sepertinya tempatnya sangat-sangat cocok. Pak Deddy, Ya. terima kasih atas kerjasamanya dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita jemput peserta uji nyali. Siap. Raditya Kevin, umur 22 tahun, asal dari kota Bandung. Mengikuti uji nyali ini dengan motivasi ingin mencari DP untuk nikah nanti. Di sini saya sudah bersama dengan seorang yang ingin menguji nyalinya. Boleh perkenalkan diri Anda? Ya. Nama saya Raditya Kevin, asal saya dari Bandung. Saya di sini ingin uji nyali karena saya penasaran sama ini tingkatannya angka. Oke. Apakah kamu siap untuk uji nyali kali ini? Siap. Oke, langsung saja kita bawa Kevin ke lokasi. Ayo, mari ikut saya. Saudara Kevin, di sinilah lokasi uji nyali kali ini. Mungkin terlihat bersih, tapi gangguan di sini tidak boleh diremehkan. Jadi sekali lagi, apakah Anda siap? Siap. Oke. Di sini kami menyiapkan perbekalan hanya sebuah lilin. Jadi Anda harus bertahan selama 4 jam. Jika Anda diganggu oleh ini, diamkan saja. Anda Katakan jangan saja. berjalan-jalan. Anda cukup diam di sini dan melihat apa yang makhluk-makhluk tersebut yang akan diam. Katakan apa yang Anda rasakan di sini. Ya, jangan diam saja. Dan jangan pergi dari jangkauan kami. Itu saja. Jika Selamat. Anda tidak kuat, harap lambaikan tangan. Di situ kami memasang kamera. Jika Anda tidak kuat, silakan lambaikan tangan. Oke. Oke? Di sini kami menyediakan 1 lilin dan 1 lilin cadangan. Dan juga korek apinya. Ini. Dan di sini saya mengucapkan selamat beruji nyali. Oke. Oke. Lampu akan kita matikan. Selamat beruji nyali. Selamat. Cut. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Biasa aja. Ada kayak orang yang lempar. Ada yang atas meja sebelah kanan. Tambah panas di sini. Ada yang ngetok sebelah arah kamar mandi. Kursinya gerak sendiri.
ada suara-suara cewek nangis dari arah pintu. Tambah panas di sini. Ada suara dari kamar mandi dari tadi. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Ustadz Dafa dan juga Ki Ijam. Mari kita lihat peserta yang satu ini. Masih diam ya, tidak ada reaksi. Ya mungkin juga kondisi juga memang diam, tidak ada pergerakan apapun dari makhluk-makhluk di sana. Saya tadi sempat digeret pas di tempat itu dan ini apa kak ini di situ. Iya, sempat dia apa jahilin saya gitu, narik-narik. Itu sosok apa? Itu kayak apa ya? Kayak semacam orang gede besar. Biasanya kalau di Jawa-Jawa itu sering disebut genderuwo. Hitam, badan merah, matanya besar, besar ya, sangat besar badannya. Makanya saya tadi kewalahan menahan dia. Kalau dari Ustadz sendiri, apa yang Ustadz lihat tentang kejadian tadi? Menekan sekali. Dan sepertinya peserta juga mulai ada gangguan. Ya. Bisa dilihat sepertinya dia mulai kepanasan dan itu menandakan aura di sana sudah mulai ada dan beberapa makhluk juga sudah datang ke dekat dia. Cukup berani sih anaknya. Cukup berani. Padahal kalau dilihat aura di situ bisa saja sangat banyak dan sangat Banyak. beresiko bagi peserta tersebut. Berisiko sekali. Soalnya apa setan-setan yang situ tidak suka kalau kita ngevlog di situ. Tapi saya izini, alhamdulillah. Jadi dia tidak mengganggu asalkan kita datangnya sopan dan meminta maaf kalau kita ada salah sama dia. Ya, kita lihat saja apa yang ada gangguan seperti suara. Iya, mulai gerakan ya. Ya. Panas soalnya tempatnya, auranya kuat sekali dengan Beberapa makhluk yang ada seperti di kamar tadi, di pohon-pohon tadi, sepertinya mulai tertarik dengan peserta satu ini. Iya. Karena dari sudut pandang yang saya lihat, peserta satu ini memiliki aura yang sangat banyak, dan itu cukup untuk mengundang para makhluk di sini untuk melihat dia. Berarti kayak aura gitu ya. Iya. Itu kan mulai ada ketok-ketokan dari Ke meja. Dia tadi bilang katanya meja ada ketok-ketokan, ada reaksi. Tuh. Dia di belakang kamar mandi ada yang lempar tuh. Iya. Itu semacam kayak tadi ya. Kayak apa ya? Kayak batu-batu kecil gitu. Ya seperti batu ini. Iya. Ini sepertinya batunya emang nggak ada di Pulau Jawa, hanya ada di Pulau Lampung. Iya. Ini biasanya kalau nemunya di kali, beneran. Biasanya kalau ini nemunya di kali, biasanya kalau udah tua dibikin batu cincin. Makanya itu kita di sini paling aman. Tuh. Dia mulai serius, mulai panas. Tuh. Kita apa ya, lihat anak ini lucu gitu dengan segi ruangnya pengap dan mistis juga. Dia tetap sabar gitu, tetap berani
lihat situasi nggak nunduk orangnya. Dia cukup berani lah ya. berani. Loh, ada kursi goyangan. Nah, Iya. itu kayak seperti ada aura yang tertabrak gitu. Jadi Jelas sekali ya, Ya. jelas sekali kan kursinya geser. Tidak ada orang ya, itu tidak ada orang. Ya itu ya memang mereka yang melakukan. Iya. Tidak ada rekayasa juga di sini. Sepertinya peserta sudah mulai gelisah dan berdiri. Mungkin juga dia udah capek juga duduk terus. Mungkin sama. Lightning. Hidupin. Kita geser di tempat kita tadi. Bisa. Gimana ini, Ki? Tolong Pak, apa sembunyi dulu. Tadi dia hantam apa gitu? Oh, sudah ada satu lagi sebenarnya. Alhamdulillah. Jawab Pak. Tapi sebenarnya sosok ini masih di sini. Tadi kamu di situ ngapain aja? Kok bisa pingsan? Iya. Cuma jalan-jalan, ngeliat ada tadi ada yang lempar dari arah kamar mandi. Apakah terlalu ekstrim? Ya. Jadi saudara gagal dalam tantangan kali ini. Apa yang Bapak rasakan sama pusing, panas, habis itu langsung tiba-tiba pingsan. Udah tidak sadar apa? Tidak. Lihat makhluk-makhluk apa? Gitu. Kalau lihat enggak, cuma ada yang kayak di mobilnya. Kayaknya saya butuh berinteraksi kepada makhluk itu. Iya. Ayo kita kesana. Peserta di sini saja. Istirahat. Oke. Wes, usah. Siapa kamu? Nama sini. Kami tidak mengganggu di sini. Kenapa kamu marah? Kamu di sini. Tapi kan saya tidak mengganggu di sini. Ini tempat kami ya? Kami sudah ribuan tahun di sini. Kalian kamu ngabur. Terus kamu maunya apa? Pergi dari sini. Tidak. Kita pindah dulu dari sini. Ayo, ikut saya. Sejak kapan kamu tinggal di sini? Sejak kamu belum lahir, saya sudah sini. Siapa yang bikin kamu marah? Kalian semua di sini kamu. Kami kan di sini cuma ingin berinteraksi dengan kamu, dengan kawan-kawan kalian semua. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu. Kenapa kalian marah? Sudah, sekarang tidak usah marah. Kamu keluar saja dari tubuh ini. Dan Lalu saya belum berubah keluar. Pak, silakan jawabannya. Oh sudah. Kamu siapa? Pak. Allahu Akbar.
Jadi apa tadi? Tadi Ki dimasukin sama penunggu di sini. Dan katanya dia tidak suka kalau ada kita di sini. Apa kita harus segera pergi dari sini atau tetap melanjutkan? Pergi saja. Dia sudah tidak nyaman di sini karena keberadaan kita. Sakit semua badan saya. Oke. Berarti kegiatan kita malam ini dinyatakan gagal lah. Karena Bisa inilah keangkeran di sisi yang sekali-kali mengganggu jika tidak ada izinnya. Jika ingin masuk, izin dulu, jangan sewenang-wenang masuk saja, karena kita di dunia ini tidak sendiri. Tuhan menciptakan banyak berbagai makhluk, maupun yang bisa dilihat maupun yang tidak. dan kita juga harus berhati-hati dimanapun, kapanpun kita berada. Ya, saatnya kita pulang. Ayo, kamu, ayo. Ini jauh kali. Sepertinya ada jin lagi yang masuk ke dalam jin taksi. Punten, sobat jenenge. Ini baru kuntilanak dari ketawanya. Siapa? Nangis goblok. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya Laras. Saya dibunuh di sini. Kenapa kamu bisa meninggal di sini? Saya dikhianati. Sama siapa? Suara laki-laki. Apakah dia kekasihmu? Ya pengkhianat. Kenapa? Apakah dia melakukan sesuatu kepadamu? Dia sudah tidak cinta kepada saya. Lalu saya dibunuh. Dibunuh di sini. Dan kenapa kamu mendiami tempat ini? Saya pernah matinya di sini. Apakah kekasihmu masih ada sekarang? Saya tidak tahu. Kapan kamu meninggal? Sudah 2000 tahun saya di sini. Apakah kamu sendirian di sini? Ada banyak makhluk di sini. Kan saya dulu. Apakah kamu berteman dengan mereka? Saya bilang saya ini tidak tahu. Saya hanya tahunya di sini saja. Apakah kamu setiap hari hanya menangis dan menangis saja? Saya menyesal. Saya belum bisa bunuh lelaki itu. Tapi sepertinya lelaki itu sudah meninggal. Dan kamu hanya perlu mengikhlaskannya. Dan tidak usah dendam, agar kamu bisa naik ke atas dan tidak tetap di bumi. Ya, proses gimana? Sama kita harus segera mengeluarkan. Ya. Karena badannya dia sudah mengeluarkan raganya tapi sudah dimasukin. Energinya juga sudah. Ya, dimohonkan untuk Mbak Laras keluar dari tubuh ini ya. Kasihan. Saya dulu badannya gemuk. Karena saya dibunuh, saya jadi kurus sekarang. Ya, Mbak Laras yang ikhlas saja ya. Ya keluar ya. Kasihan raga ini sudah dirasuki tadi sama teman Mbak yang di sana. Ya, keluar ya. Ayo keluar. Ya, pasat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rijal, ayo dong. Darahnya memang sangat angker. Kita jangan gitu banget. Bismillah. Kita langsung ke tempat area tadi.
Loh, ini kan yang baru meninggal kemarin. Dia gantung di Pak Pontoge. Iya benar. Lari-lari cepat.